Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad SAW sebagai Nabi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhoi kita kelak pada hari kiamat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab "175 Jalan Menuju Surga Allah Azza wa Jalla", dan kita masuk pada poin ke 22, karena poin 21 juga kemarin sudah kita gabungkan dengan poin 20. Kita masuk pada keutamaan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca baru kita jelaskan. Perhatikan bukunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi ashra salawatin wa hutat anhu ashru khati'atin wa rufi'at lahu ashru darajatin." Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasul, 1 kali saja, niscaya Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali lipat salawat. Dihapuskan darinya 10 dosa dan ditinggikan baginya 10 derajat. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Man shalla alayya hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran adrakat syafa'ati yaumal qiyamah." Barang siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali ketika dia memasuki waktu pagi dan memasuki waktu sore, niscaya pada hari kiamat syafaatku akan datang kepadanya. Dan Nabi SAW bersabda juga, "Aulan nas bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Orang yang paling utama untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang-orang yang paling sering bersalawat kepadaku. Ada seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasul, bagaimana pendapatmu jika aku menjadikan seluruh salawatku untukmu?" Maka beliau menjawab, "Jika demikian, Allah akan memberikan kecukupan bagimu dalam hal-hal yang kamu inginkan, baik dari urusan duniamu maupun urusan akhiratmu." Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang ke-22 ini menjelaskan kepada kita tentang keistimewaan salawat. Dan salah satu jalan mudah menuju surga adalah dengan memperbanyak salawat. Lalu apa sih makna salawat itu? Karena orang yang tidak paham makna salawat kadang-kadang malas dia bersalawat.
Tapi orang yang paham makna di balik salawat, insya Allah habis kajian ini mudah-mudahan ibu semangat bersalawat karena tahu maknanya. Sering kita mendengar kalimat salawat dan salam. Jadi ada kalimat salawat, ada kalimat salam yang kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran, tepatnya surah Al-Ahzab ayat 56, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan seluruh malaikatnya mereka bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi dan doakanlah dengan keselamatan atau kesejahteraan kepada Nabi. Jadi dalam ayat ini Al-Ahzab 56 ada istilah salawat, ada istilah salam yang kita haturkan kepada Nabi. Kata para ulama, makna salawat itu adalah rahmat. Jadi salawat Allah kepada Nabi itu artinya rahmat. Atau dengan kata lain as-sana, ujian. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ketika bersalawat kepada Nabi itu artinya Allah sedang memuji Nabi di hadapan para malaikat yang ada di langit sana. Jadi Allah sedang memuja Nabi di hadapan Jibril, di hadapan Mikail, di hadapan para malaikat pemikul arsy, di hadapan semua malaikat yang ada di langit. Itulah salawatnya Allah kepada Nabi. Adapun salawatnya para malaikat kepada Nabi, artinya para malaikat meminta kepada Allah agar terus memuja dan memuji Nabi SAW di hadapan mereka. Jadi para malaikat meminta kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala terus memuji Nabi kita di hadapan mereka. Atau ada juga yang mengatakan para malaikat meminta kepada Allah agar dosa-dosa Nabi diampuni. Adapun salawatnya kita kepada Nabi, saya kalau mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau ibulah, apa maknanya salawat kita kepada Nabi? Jadi ketika kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berarti kita berdoa kepada Allah, ya Allah, pujilah Nabi kami, sanjunglah Nabi kami di hadapan para malaikat di langit sana. Jadi kita meminta kepada Allah agar menyanjung-nyanjung, memuja-muji Nabi kita di hadapan makhluk yang paling mulia, para malaikat. Lalu apa balasannya? Kalau seandainya kemudian kita mengatakan, ya Allah, sanjunglah Nabi kami di hadapan para malaikat di langit sana. Maka sebagaimana hadis yang kita baca di sini, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawatin. Jadi kalau kita bersalawat satu kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bersalawat 10 kali kepada kita. Artinya Allah akan menyebut-nyebut nama kita di langit 10 kali. Kemudian memuja-muja kita di hadapan Jibril, Mikail, Israfil dan semua malaikat yang mulia yang ada di atas sana. Dengan kata lain, ibu menjadi selebritis langit. Itu maksudnya. Nggak apa-apa nggak dikenal di bumi, tapi kan malaikat kenal ibu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan nama kita di hadapan para malaikatnya, harusnya kita bangga, Bu.
Seandainya saya buat analogi seperti ini, pamannya Presiden Arab Saudi, siapa sekarang? Yang kemarin Raja Salman, sekarang diganti anaknya. Umpamanya datang jemaah haji dari satu dunia. Tiba-tiba kemudian Raja Arab ini sedang berceramah, pidato di hadapan jemaah haji. Tiba-tiba dia menyebut nama ibu pula di situ. Dipuji-puji nama ibu itu di hadapan jemaah haji. Jemaah haji sekarang kan bawa handphone semua kan. Tentu kan ada yang merekam tuh. Viral pula satu dunia. Nama ibu disebut-sebut, dipuji-puji lagi. Apa enggak ngembang kepalanya tuh? Bukan kepala saja, hidung pun ikut ngembang kan gitu. Mak, nama saya viral satu dunia. Itu aja bangga. Kalau ibu punya handphone mungkin di-share ke keluarga. Lihat nama saya disebut-sebut tuh Presiden Arab katanya. Ini baru setakat Presiden Arab menyebut-nyebut nama kita, memuji-muji kita, kemudian viral, bangganya luar biasa. Tetapi bagaimana kalau yang memuji kita itu Allah yang menciptakan kita di hadapan para malaikat lagi? Apa ndak bangga? Masalahnya kan Ustaz, malaikat tak ada yang megang handphone, jadi tak tahulah orang. Itulah perlu keyakinan dalam beragama itu. Ibu harus yakin kalau ibu berselawat satu kali, nama ibu itu sedang dipuji-puji itu di hadapan para malaikat. Kalau satu kali salawat 10 pujian Allah, 2 kali salawat 20 pujian Allah, 3 kali salawat 30 pujian Allah, 10 kali salawat 100 kali pujian Allah di hadapan para malaikat untuk kita. Kan luar biasa Bu ya. Maka jangan remehkan salawat. Ini makna salawat. Adapun makna salam, salam itu artinya keselamatan, kesejahteraan. Jadi ketika kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad ataupun sallallahu alaihi wasallam, kalau ibu baca hadis kan qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ada wasallam di situ. Artinya kita mendoakan keselamatan. Apa maknanya mendoakan keselamatan kepada Nabi? Nabi kan sudah selamat. Kita yang kadang-kadang tidak selamat. Maksudnya mendoakan keselamatan itu kalau di zaman Rasul masih hidup, para sahabat mendoakan keselamatan ya supaya Rasul selamat hidupnya, tidak terkena makar orang-orang kafir. Tapi masalahnya Rasul sudah meninggal dan sudah wafat. Lalu apa gunanya ucapan salam itu kepada Rasul? Ada 2 makna disebutkan para ulama. Yang pertama, kita meminta kepada Allah agar jasad Rasul itu diselamatkan, jangan sampai dicuri. Karena ada orang-orang yang berupaya mencuri jasad Nabi, tapi oleh kerajaan Saudi selalu ketahuan. Buat terowongan dari hotel gitu ya, kemudian tembus ke makam Nabi, tapi selalu ketahuan dan ditangkap. Jadi kita meminta kepada Allah agar jasad Nabi diselamatkan, jangan dihinakan oleh orang-orang jahat yang hendak mencuri jasad Nabi. Yang kedua, ketika kita ini mendoakan keselamatan kepada Rasul, itu artinya supaya ajaran-ajaran Nabi yang sudah Nabi ajarkan lewat para sahabat kepada kita ini dijaga oleh Allah. Agar ajarannya dijaga, sunnah-sunnahnya dijaga, petunjuk-petunjuknya dijaga, dan kita yang mengamalkannya juga diberikan keistiqomahan untuk senantiasa menjalankan syariatnya. Itu makna salam artinya. Adapun kita mendoakan keselamatan di akhirat kepada Rasul, maknanya ini sekedar adab saja, sebagai etika kita kepada Rasul. Maka kita doakan juga Rasul keselamatan di akhirat. Padahal sudah jelas-jelas Rasul selamat, tapi sebagai etika umatnya kita mendoakan nabinya. Itu makna salawat dan salam. Dari 2 makna ini saja sudah luar biasa.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah mengatakan bahwa sebakhil-bakhilnya orang bakhil itu adalah orang kalau disebut nama Nabi ibu diam saja, atau orang yang jarang bersolawat. Ibu pikir orang bakhil itu kalau saya pinjam uang sama ibu kemudian ibu tak kasih, saya bilang ibu ini kikir. Atau kalau saya pinjam kepada ibu, ibu tak ngasih, saya bilang ibu bakhil. Atau kalau saya seandainya pinjam uang ibu tak kasih, saya katakan ibu kikir. Bakhil, kikir, medit, apalagi buntut kasir itu apa tuh? Ya. Pokoknya istilahnya lah. Biasanya orang kalau disebut bakhil itu kalau pinjam tak mau kasih, bakhil kan itu. Dan orang bakhil itu biasanya nggak disukai orang. Orang bakhil itu paling nggak disukai orang. Tetapi ada orang yang jauh lebih bakhil dibandingkan orang yang tidak mau ngasih pinjaman. Siapa orang bakhil itu? Orang yang kalau disebut nama Nabi diam saja, atau orang yang jarang bersalawat. Itu sebakhil-bakhilnya orang bakhil, sekikir-kikirnya orang kikir, semedit-meditnya orang medit itu. Orang jarang bersalawat itu. Makanya perbanyak salawat supaya ibu dapat kedermawanan. Jangan dicap bakhil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai membaca sedikit tentang keutamaan baru kita tambah. Di sini Nabi SAW mengatakan, siapa yang salawat 1 kali kepadaku, maka Allah akan bersalawat 10 kali kepada kita. Tadi sudah saya jelaskan maknanya. Cukup sampai di sini keutamaannya? Tidak. Wa khuttat anhu ashru khati'atin. Bukan hanya itu saja, dihapuskan darinya 10 dosa. Setiap hari kita pasti melakukan dosa kan? Enggak mungkin enggak melakukan dosa. Kalau ada teman ibu mengatakan saya tidak pernah berbuat dosa, dustakan kata-katanya, Bu. Saya tidak pernah berbuat dosa, kata siapa? Ya, kita ini hari-hari berbuat dosa. Entah mata kita memandang yang haram, apalagi sekarang HP di tangan ibu kadang-kadang baca nggak jelas, nonton drakor atau apa itu kan kadang-kadang nengok aurat, nengok apa, ini kan dosa. Ya. Atau telinga kita berbuat dosa, memang ibu tak gibah tapi nikmat mendengar orang yang sedang bergibah, dosa juga kan itu. Entah gibah secara live, teman ibu sedang bergibah, atau gibah dalam acara televisi. Gibah juga tuh, menceritakan tentang selebritis ini itu macam-macam itu, keburukannya diungkap, ibu dengar. Ataupun mungkin dosa lisan kita pula yang bergibah gitu ya. Ataupun dosa hati hendak melakukan sesuatu yang jahat, atau mungkin kaki dan tangan dan begitu seterusnya. Atau dosa-dosa yang disadari atau tidak, pasti kita melakukan dosa. Entah kita kurang memberikan hak kepada suami, atau suami kepada istri, atau orang tua kepada anak, atau anak kepada orang tua, kan kita tidak tahu, atau pada tetangga. Pasti dalam sehari itu kita melakukan dosa. Lah jangan sampai kemudian dosa-dosa itu tidak dihapus. Maka cara menghapus dosa itu banyak-banyak bersolawat. Kalau 1 kali solawat saja 10 dosa dihapuskan. Kalau 100 kali solawat, kalikan saja. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa rufi'at lahu 10 darajatin. Ditinggikan baginya 10 derajat. Kapan? Kelak di sorga. Allah akan angkat derajat kita 10 kali lipat. Itu salawat 1 kali itu. Kalau bersalawat berkali-kali, nak berapa tingkatan kita di surga? Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali ketika dia memasuki waktu pagi dan sore hari, niscaya pada hari kiamat dia berhak mendapatkan syafaat Nabi. Dalam riwayat yang lain, orang yang paling dekat untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang paling sering bersolawat. Bu, kita ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hidup di zaman Nabi.
Dan kita bersyukur, Bu. Sebab belum tentu ibu hidup di zaman Nabi, ibu ikut Nabi, jangan-jangan ikut Abu Jahal pula. Ya. Kenapa kita tidak dihidupkan di zaman Nabi, Bu? Karena hati kita ini tidak seteguh para sahabat. Makanya Allah memilih mereka hidup di zaman itu. Dan Allah pilihkan pula kita hidup di zaman ketika Nabi sudah enggak ada, 14 abad yang silam. Tapi kita syukuri. Ya tadi takutnya kalau hidup di zaman Nabi kita jadi musuh Nabi pula, karena tantangannya berat di zaman itu. Tapi bukan berarti karena kita tidak hidup di zaman Nabi kita tidak akan dekat dengan Nabi. Kita tidak bisa memandang Nabi, kita tidak bisa bermajlis dengan Nabi. Bisa. Kapan itu? Kalau Allah takdirkan kita masuk surga. Kalau Allah takdirkan masuk neraka, ya tidak mungkin ketemu lah kan itu. Tapi seorang muslim kalaupun harus masuk neraka, minimalnya tidak dikekalkan lah di dalamnya. Masih adalah kesempatan masuk surga. Artinya bahwa di zaman Nabi SAW itu para sahabat tuh kepengen dekat dengan Nabi. Sampai ingin dekatnya dengan Nabi, para sahabat itu, mereka itu menawarkan anak-anak gadis mereka untuk dinikahi Nabi, supaya ada hubungan dengan Nabi. Contoh Abu Bakar, dia tawarkan Aisyah untuk dinikahi Nabi, akhirnya menikah. Kemudian Umar, dia pun menawarkan Hafsah kepada Nabi, akhirnya jadi istri Nabi. Jadi banyak para sahabat itu yang ingin anak-anak perempuan mereka itu dinikahi Nabi supaya ada hubungan. Saking ingin dekatnya dengan Nabi. Sampai ada di zaman sahabat itu nama sahabatnya Thauban. Ada orang namanya Thauban. Dulunya mantan budak yang dimerdekakan Nabi, Bu. Thauban ini saking cintanya dengan Nabi SAW, kalau tidak menatap wajah Nabi itu bisa sakit, Bu. Samalah ibu ketika awal nikah itu kan masih cinta-cintanya dengan suami itu kan, lo bisa kan ditatap terus tuh wajahnya. Hilang sedikit saja udah kemana suami ini. Apalagi kemudian HP pula dimatikan. Jadi Thauban ini kalau tidak melihat Rasul selalu langsung jatuh sakit. Satu hari Nabi safar, Thauban tidak tahu. Safarnya pula lama. Akhirnya kemudian Thauban pun jatuh sakit sampai parah, terbaring dan tak bisa jalan. Dan badannya mengurus kering. Ketika Nabi SAW pulang dari safar, Rasul diberitahu Thauban sedang sakit. Maka Rasul pun akhirnya datang ke rumah Thauban, menatap wajah Thauban yang kurus kering, terbaring dan sakit itu. Kemudian ditanya, "Masya'nuka ya Thauban?" Kenapa engkau ini Thauban? Kok seperti ini? Kemarin waktu saya sebelum safar kok sehat-sehat saja, kenapa sekarang jadi sakit? Maka Thauban mengatakan begini, "Wahai Rasul, aku ini tidak bisa dalam satu hari kecuali menatap wajahmu, kalau tidak aku sakit. Dan semakin parah sakitku apabila aku memikirkan diriku dan dirimu. Kalau kita berdua meninggal, saya yakin engkau ditempatkan di sorga yang paling tinggi, dan saya yakin aku paling kalaupun masuk sorga ditempatkan di sorga yang paling rendah. Macam mana di sorga kita akan berjumpa kalau sorgamu di atas, sorgaku di bawah?" katanya Thauban. Maka Rasul terdiam. Ya. Ketika terdiam itulah Jibril datang, kemudian menurunkan ayat kepada Nabi SAW untuk dibacakan kepada Thauban. Apa ayatnya? "Wa man yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan digabungkan bersama para nabi, para pecinta kebenaran, para syuhada dan orang-orang saleh, dan mereka teman-teman terbaik kita kelak pada hari kiamat. Begitulah keinginan para sahabat dekat dengan Nabi. Kalau sahabat saja, Bu, mereka hari-hari menatap Nabi, mereka sholat di belakang Nabi, mereka jihad di belakang Nabi, mereka kumpul bermajlis taklim di belakang Nabi.
Tapi kerinduan mereka luar biasa. Harusnya kita yang tidak pernah menatap Nabi, tidak pernah memandang Nabi, kita hanya tahu cerita Nabi, tapi rupa Nabi seperti apa hanya tahu ciri-ciri dari kisah-kisah yang diceritakan para ulama. Harusnya kita lebih rindu dengan Nabi. Harusnya itu. Dengan cara apa? Perbanyak solawat. Karena solawat itu tanda cinta. Ibu kalau cinta seseorang pasti disebut-sebutkan. Kalau ibu benci seseorang pasti tidak mau menyebut-nyebut orang yang kita benci. Ada orang menyebut orang yang kita benci saja kita marah tuh. Padahal bukan dia yang kita benci, orang lain, tapi karena dia menyebut orang yang kita benci, kita marah sama dia. Gak usahlah sebutkan orang itu di sini katanya. Padahal kita tidak benci orang itu. Tapi kalau seandainya orang yang kita cintai disebut-sebut, luar biasa. Apalagi orang itu yang kita cintai, seperti kisah Laila Majnun. Si Majnun ini Bu, itu kalau di malam hari terus bernyanyi soal Laila. Kenapa? Karena bahasa Arab malam itu Lailun, nama pacarnya. Kalau siang hari benci dia. Kenapa? Karena bahasa Arab siang itu Naharun, bukan nama pacarnya. Kalau malam, wah senang. Ada Laila, karena malam itu bahasa Arab apa? Lailun gitu ya. Kalau malam hari senang dia, kalau siang hari dia benci. Satu hari si Majnun ini dia ingin melamar Laila, ditolak mentah-mentah sama orang tua si Laila ini. Akhirnya dia pun sakit hati, pergi menyendiri ke hutan. Ketika di hutan, lapar dia, ambil panah dan busur, nampak pula menjangan, kijang. Dikejar sama dia, dipanah kena kakinya, jatuhlah kijang itu. Ditangkap, ambil pisau, ketika mau disembelih, ditataplah mata si kijang itu. Kemudian terbayang, kok mata kijang sama dengan mata Laila katanya. Akhirnya dilepas Bu. Itulah makanya disebut Majnun. Majnun itu artinya gila orang ini. Gara-gara ingat Laila, matanya sama dengan kijang, dilepas kijang itu Bu. Lah inilah orang kalau sudah cinta kan kayak gitu Bu. Semua jadi buta jadinya. Dia akan sebut-sebut melamun, tengok pohon pisang kayak si dia, dan begitu seterusnya. Itulah orang cinta seperti itu. Lah ketika seseorang cinta dengan Nabi SAW, harusnya kecintaan kepada Rasul kan melebihi cinta kita kepada orang yang kita cintai kan. Bukankah Rasul yang mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang kata Rasul sampai aku lebih dicintai dibandingkan orang yang kita cintai, entah anak, entah orang tua, entah siapapun. Nabi harus lebih kita cintai. Lah bukti kecintaan kita kepada Nabi dengan cara apa? Banyak menyebut nama dia, bersolawat ya. Coba kalau pulang dari sini Bu, ibu yang naik mobil, yang naik motor itu, yang pakai taksi, terserahlah. Dari mulai Sukajadi sampai pulang, kalau ibu mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad sudah berapa kali itu? Sudah gak kehitung kan? Kalikan dengan keistimewaan tadi, Allah akan memuji kita 10 kali lipat bagi yang bersolawat 1 kali di hadapan para malaikat di langit sana. Luar biasa ya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sini juga ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasul, bagaimana pendapatmu jika aku menjadikan seluruh salawatku untukmu? Maka beliau menjawab, jika demikian Allah akan memberikan kecukupan bagimu dalam hal-hal yang kamu inginkan, baik dari urusan duniamu maupun urusan akhiratmu. Artinya orang yang banyak bersalawat itu Allah akan berikan kemudahan pada setiap kesulitannya. Bukankah manusia ini banyak ditimpa masalah kan? Entah masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah tetangga yang ganggu, masalah anak-anak, masalah macam-macam masalah itu kan. Mesti semua orang, saya ibu pasti ada masalah. Lah supaya terhindar dari permasalahan, maka banyak bersalawat. Gunakan salawat ini dalam doa-doa kita. Karena di sini Nabi SAW mengatakan,
Orang yang banyak bersalawat itu akan dicukupkan dunia dan akhiratnya. Maknanya akan dihilangkan dari kesulitan dunia dan kesulitan akhirat. Apakah cukup sampai di sini keutamaan salawat? Tidak. Saya akan bacakan ya secara singkat, yang perlu kita tambah kita tambah. Yang pertama, di antara keutamaan bersalawat kepada Nabi SAW, tentu tidak lain dan bukan karena menjalankan perintah ini, jelas. Karena Allah yang merintahkan kita banyak bersalawat, dan Rasul juga memerintahkan banyak bersalawat, ya kita bersalawat. Jadi salawat itu hakikatnya kita menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, sebab syafaat. Tadi disebutkan dalam hadis ini kan, bahwa manusia yang paling dekat dengan Rasul dan akan mendapatkan syafaat Rasul adalah orang yang banyak bersalawat kepada Rasul. Bahkan kalau ibu mengikuti hadis tadi, 10 kali dibaca di pagi hari, 10 kali dibaca di sore hari, dan itu rutin tiap hari, maka dipastikan ibu akan dapat syafaat. Dan orang yang tidak mendapatkan syafaat Nabi terancam neraka. Karena di akhirat itu yang bisa menolong kita adalah syafaat. Syafaat para Nabi termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Dan dialah syafaat yang paling besar, syafaatul udma. Syafaat besar. Kita akan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, di antaranya adalah orang-orang yang banyak bersalawat, maka itu sababun lidawami mahabbatil abdi li Rasulillah. Tanda kecintaan kita kepada Nabi SAW. Dan cinta kepada Rasul itu bagian daripada cinta kepada Allah. Jadi kalau kita bersalawat kepada Nabi, artinya ini tanda kita cinta kepada Nabi. Dan kalau sudah cinta kepada Nabi, secara otomatis kita cinta kepada Allah. Karena syarat mencintai Allah itu harus mengikuti Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku, maka Allah akan mencintai kalian. Sudah sering saya katakan, Bu, apa sih faedahnya kalau Allah mencintai kita ini? Kan syarat kita mendapatkan kecintaan Allah kalau kita cinta dengan Nabi kan. Lah salah satu bentuk cinta Nabi adalah memperbanyak sholawat. Faedah kalau Allah sudah cinta kita ini, maka kita akan dicintai semua malaikat. Nabi SAW mengatakan, Innallaha idza ahabba 'abdan nadahu Jibril. Jadi Allah itu kalau mencintai hambanya, yang pertama kali dipanggil itu Jibril. Kemudian Allah mengatakan, ya Jibril, aku cinta lo dengan si Anu, maka kau harus cinta. Maka Jibril pun ikut mencintai orang yang Allah cintai. Maka Jibril akan mengumpulkan semua malaikat. Ya wajar, dia pemimpin malaikat. Dikumpulkan semua malaikat sama Jibril dan mengatakan, wahai malaikat-malaikat Allah, innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuhu. Allah sudah cinta kepada si fulan, kalian harus cinta juga. Maka semua malaikat cinta kepada orang yang dicintai Allah. Ketika semua malaikat cinta kepada orang yang dicintai Allah, maka Allah tanamkan kecintaan kepada penduduk bumi kepada orang yang Allah cintai. Subhanallah. Artinya kalau kita ini banyak-banyak bersalawat, itu tanda cinta kita kepada Nabi. Kalau itu tanda cinta kita kepada Nabi, maka itu pula tanda cinta kita kepada Allah, dan Allah akan mencintai kita. Lalu apa faedahnya cinta malaikat dengan kita dan cinta manusia dengan kita? Kalau kita banyak bersalawat itu, ingat bahwa yang mencatat amal kita ini siapa? Kan malaikat kan gitu. Kalau malaikat cinta dengan kita, tidak mungkin mencatat yang jelek-jelek. Dan apabila orang-orang sudah mencintai kita, kemudian memuji kita, itu dipastikan orang itu masuk surga. Karena dulu di zaman Rasul ada jenazah, Bu, lewat, semua orang mencaci maki dia. Kemudian besoknya ada jenazah lewat, semua orang memuji dia. Kata Rasul, jenazah yang pertama dipastikan masuk neraka itu. Kenapa? Karena dicaci maki manusia. Jenazah yang kedua dipastikan masuk surga. Kata Rasul, kenapa? Karena dipuji manusia. Maka jadilah orang baik, supaya kalau mati itu tidak dicaci maki. Ada orang-orang itu sebelum mati, Bu, orang itu dibenci orang kan ada tuh. Kalau dia datang, aduh kenapa si Anu datang, katanya. Heboh nih kalau si Anu datang ini.
Mungkin orangnya suka gibah, suka apa, orang nggak suka dengan dia kan. Nggak apa-apalah dia nggak datang juga nggak menggenapkan, pergi nggak mengganjilkan, biarin aja katanya. Kan ada orang yang dibenci orang itu. Tapi kalau dicintai orang, kayaknya nggak seru nih kalau si anu tak datang nih. Nah, kadang-kadang orang kalau sudah orang disukai, pasti itu dia akan ngomong begitu. Aduh, nggak rame, nggak enak, nggak dia nggak datang. Lah, tentu salah satu kenapa manusia itu mencintai kita itu karena kebaikan kita. Dan orang baik itu salah satunya adalah orang yang banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu bisa melembutkan hati. Kemudian juga di antara salah satu faedah dari banyak bersalawat adalah sababun li ibqaillahi tsana'il hasani wal barakati lil musalli. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan terus memuji kita dan akan melimpahkan berkahnya kepada kita. Karena siapa yang dalam majlismu di situ tidak ada salawatnya, maka majlis itu dikatakan majlis paling buruk. Ibu kalau bermajlis kemudian tidak dibacakan salawat di situ, maka majlis itu dikatakan majlis paling buruk. Contoh begini, Bu. Umpamanya ibu ini sedang berkumpul dengan kawan. Ayo kita kumpul di rumah Umi Anu atau Umu Anu, dan itu kumpullah ibu di situ, entah 3 orang, 4 orang, 5 orang, yang ngobrol ngalur ngidul ngetan ngulon nggak jelas gitu ya. Kemudian tidak ada ibu baca sholawat di situ, maka ibu sedang bermajlis dengan seburuk-buruk majlis di situ. Makanya ibu kalau berjumpa kawan, walaupun 3 orang, 4 orang, adalah orang yang baca sholawat di situ itu. Ya, baca sholawat itu kan gak usah panjang-panjang. Ya, umpamanya ibu buka, alhamdulillah, udah lama rupanya kita nggak jumpa, kita ndak masak-masak, kita ndak ngobrol. Kemudian di tengah-tengah ibu sedang ngomong itu Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu aja itu. Ya. Ketika dalam majelis itu ada 1-2 orang membaca sholawat di situ dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad, maka majelis itu akan turun berkah di situ. Tapi kalau tidak ada yang bersalawat sama sekali dari awal majelis sampai selesai, sampai buyar, maka itu seburuk-buruknya majelis, kata Nabi. Nah ini hati-hati. Apa susahnya mengucap Allahumma sholli ala Muhammad gitu saja kan? Nggak susah. Jadi yang nggak harus, kalau kumpul dengan orang kan nggak harus resmi ya kan. Lain kalau rapat ada moderatornya. Ya nggak lucu juga kalau 3 orang itu saya buka dulu majelisnya ya katanya. Gitu kan. Ya kalau datang ya langsung kumpul-kumpul ya. Minimalnya adalah orang mengucapkan sholawat di situ itu. Apalagi sudah ngaji gini udah tahu ilmunya. Ya. Jadi di sini juga di antara keutamaan sholawat itu banyak. Lalu tempat-tempat mana saja yang ibu itu disyariatkan untuk bersolawat itu? Kapan ibu harus mengucapkan sholawat itu? Yang pertama disebutkan ahammuha wa akiduha wa akaduha fi salati fi akhir tasyahud. Yang paling mulia membaca salawat itu adalah ketika ibu sholat dalam tasyahud. Karena dalam tasyahud ada salawat kan, cuman beda ya, kan ada rakaat, ada tasyahud awal dan ada tasyahud akhir kan itu ya. Kalau tasyahud awal ini kan berselisih ulama sampai di mana ibu baca tasyahud awal itu. Ada ulama yang mengatakan tasyahud awal itu sampai lafaz syahadat saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah titik, kemudian ibu bangkit ke rakaat ketiga. Tapi juga ada ulama yang mengatakan bahwa tasyahud awal dengan akhir itu bacaannya sama. Ya sampai solawat semuanya dibaca. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, dan begitu seterusnya. Ya. Tapi kan beda hukumnya, Bu. Kalau tasyahud awal kan wajib, kalau tasyahud akhir itu rukun. Meninggalkan tasyahud awal tidak batal sholatnya, asal ibu sujud sahwi. Tidak sujud sahwi pun tidak batal sholatnya, tetapi mungkin kurang pahalanya. Tapi kalau tasyahud akhir itu rukun, ditinggalkan bisa batal sholatnya. Artinya bahwa sholawat di dalam tasyahud akhir ini bagian daripada
rukun. Ya. Jadi harus dibaca, Bu. Dan seafdol-afdolnya lafaz solawat adalah solawat Ibrahimiyah. Jadi kalau ibu pengen dapat pahala besar dalam bersolawat, umpamanya ibu lagi jalan dari sini ke rumah, ya solawat yang paling pendek Allahumma sholli ala Muhammad kan itu. Tetapi kalau ingin paling baik lafadznya, pakailah solawat yang biasa ibu baca dalam sholat. Itu seafdol-afdolnya lafaz solawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu lafaz salawat terbaik itu. Kalau ibu pengen banyak bersolawat, pakai lafaz ini yang biasa ibu baca dalam sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, tempat solawat adalah ketika sholat jenazah. Dan sholat jenazah bukan untuk laki-laki saja, ibu pun disyariatkan sebenarnya sholat jenazah. Ya. Kapan baca solawat dalam sholat jenazah? Ya, dalam takbir yang kedua. Jadi kan takbir pertama baca Fatihah dan surat. Takbir kedua baru salawat Ibrahimiyah. Takbir ketiga baru doa-doa yang diajarkan Nabi. Takbir keempat boleh baca Rabbana atina fid dunya, atau tak baca pun diam saja langsung salam, tidak masalah. Ya. Tapi dalam sholat jenazah ini ada syariat baca salawat pada takbir yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika ibu mengingat Nabi, entah melamun atau pengen ketemu Nabi. Ya. Jadi ketika kapanpun ibu mengingat Nabi, langsung bersolawat. Tapi saya nggak yakin ibu ingat Nabi. Ya, ingat suaminya iya, ingat dompet, ingat belanja kan. Jadi kalau kita ingat Nabi, langsung bersolawat. Makanya Aisyah radhiyallahu anha satu hari, ketika Rasul berada di giliran beliau, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kebiasaan Nabi itu kan kalau di rumah Aisyah, Bu, Rasul itu selalu tidur di paha Aisyah sampai tidur. Kemudian Aisyah baru diangkat kepalanya, diletakkan di bantal, baru Aisyah tidur. Itu kebiasaan Aisyah seperti itu. Jadi menunggu Rasul tidur baru dia tidur. Kalau ibu nggak tahu ya, mungkin ibu tidur dulu sampai ngorok, baru suaminya terganggu nggak bisa tidur sampai subuh. Mungkin itu kan. Ya, tapi begitulah keromantisan Aisyah dengan Nabi. Memang diletakkan di pahanya sampai tidur. Ya, kalau ibu mungkin lempar bantal, tidur sana gitu. Nggak mau di pahanya, berat bang katanya. Ya. Jadi satu hari ketika Rasul sedang terlelap-lelapnya tidur di paha Aisyah tuh, kepalanya, ditataplah wajah Nabi itu dengan seksama. Entah kenapa, karena lama memandang wajah Nabi SAW, tiba-tiba Aisyah menangis, sehingga tetesan air matanya tak sadar menetes persis di pipi Nabi. Sontaklah Nabi bangun, langsung terduduk, ditatapnya lah muka istrinya itu. Kata Nabi SAW, ya Aisyah, lima tabki wa lima dumu, kenapa engkau menangis dan kenapa engkau sampai meneteskan air mata? Kata Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kira-kira Aisyah ingat apa? Kenapa dia nangis? Apa ingat rumahnya kecil 1 meter kali 2 meter? Apa Aisyah kemudian nangis gara-gara nggak dibelikan pakaian sama Nabi, atau tidak dibelikan tas sandal, atau tidak dibelikan emas perak? Bukan itu Aisyah nangis. Yang itu ibu mungkin. Ya. Kalau Aisyah bukan itu nangisnya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan di hadapan Rasul, ya Rasulullah, tadzakartu yaumal qiyamah. Entah kenapa Rasul, aku ingat kiamat. Tiba-tiba saja aku ingat kiamat. Jadi kata Nabi SAW, lalu kenapa ingat kiamat? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, hal tadhkuru bi yaumal qiyamah? Apakah kelak pada hari kiamat kau akan ingat aku? Apakah pada hari kiamat kau akan mengingat-ingat diriku? Maka Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, amma fi thalathati mawadi fala yadhkur ahadun ahada.
wahai Aisyah, adapun pada hari kiamat di 3 tempat orang tidak mungkin ingat siapapun kecuali dirinya. Adapun di 3 tempat nanti pada hari kiamat manusia tidak mungkin ingat siapapun kecuali dirinya. Kemudian Rasul menyebutkan 3 tempat itu. 1, ketika meniti titian, orang tidak ingat siapapun. Dia hanya mengingat dirinya sendiri, apakah saya selamat atau tidak, apakah saya bisa menyeberang atau tidak, apakah saya berhasil sampai di ujung jembatan atau tidak. Kemudian yang kedua, indal mawazin, di tempat penimbangan amal. Orang tidak ingat siapapun kecuali dirinya. Apakah saya berat amal buruknya atau amal baiknya? Itu yang diingat. Ya. Kemudian yang ketiga, inda tatayyurus suhub, ketika lembaran dihamburkan oleh Allah, kemudian kita disuruh mengambilnya. Di situ tidak ingat siapapun, karena dia hanya ingat dirinya sendiri. Apakah saya bisa mengambil dengan tangan kananku atau dengan tangan kiri? Kata Rasul, adapun di 3 tempat ini Aisyah, orang tidak mungkin ingat siapapun, karena 3 tempat ini mengkhawatirkan, menakutkan. Syahidnya di sini bagaimana Aisyah radhiyallahu anha mengingat kelak pada hari kiamat. Apakah Rasul akan ingat saya atau tidak? Harusnya itu yang ibu pikirkan. Apakah Rasul akan ingat saya atau tidak? Tapi insya Allah sebagai umatnya, kalau kita memperbanyak salawat, maka Rasul SAW menjanjikan bahwa kedudukan kita akan dekat dengan Nabi SAW. Lah salah satu tempat salawat adalah ketika kita diingatkan dengan Rasul, langsung bersalawat. Kemudian yang keempat, ketika ibu tadi masuk masjid tuh. Ibu tadi masuk masjid, melangkahkan kaki kanan ke masjid, maka disunahkan bersalawat. Ya. Kata Nabi SAW, "Idza dakhaltal masjida faquli bismillahi wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad waghfir lana wa sahhil lana abwaaba rahmatik." Kalau ibu masuk masjid, ucapkan bismillah, kemudian bersalawat, kemudian meminta rahmat. Ya Allah, bukakan pintu rahmat saya di masjid ini. Nanti dibiasakan ibu kalau masuk masjid mana saja, baca basmalah, kemudian bersalawat, minta supaya dibukakan rahmat, baru ibu langkahkan kaki masuk ke masjid. Kemudian juga yang kelima, ketika mendengar suara azan. Jadi ibu ketika mendengar suara azan, selesai azan, bersalawatlah kepada Nabi SAW, karena Nabi SAW mengatakan, man sa'ala lil wasilah tahallat lahu syafa'ah. Siapa yang meminta untuk wasilah, maka halal baginya syafaat. Jadi kalau selepas mendengar azan, maka ibu berdoa apa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ini salawat semua bu isinya, doa azan ya, supaya kita dapat syafaat Nabi. Kemudian juga yang nomor 6, ketika ibu sedang berdoa, kalau ibu mau dikabulkan doanya, banyak salawat. Karena salah satu doa tidak dikabulkan itu karena dalam doa tak ada salawat. Kata Nabi SAW dalam hadis Fadalah ibn Ubaid, sahabat Nabi SAW, dia mendengar ada seorang laki-laki berdoa dalam salatnya, dia tidak memuji dan tidak bersalawat kepada Nabi. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, maka dia tidak akan dikabulkan doa-doanya. Maka kalau berdoa puji Allah, kemudian bersalawat. Kemudian yang nomor 7, bersalawat kepada Nabi adalah di hari Jumat. Nah sekarang ini bu, ini sekarang hari Jumat nih, perbanyak salawat di hari Jumat. Ini anjuran. Nabi SAW mengatakan, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Seafdol-afdolnya hari kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, wa fihi qubidha, wa fihi an-nafkhah, wa fihi as-sa'qah, fa'akthiru alayya minas salati, fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Kata Nabi SAW, seafdol-afdolnya hari adalah hari Jumat. Karena hari Jumat itu di situ diciptakan Adam, di situ diwafatkan Adam, di situ ditiup terompet sangkakala pertama dan yang kedua.
oleh karena itulah perbanyak salawat kepadaku, karena salawat kalian akan sampai kepadaku. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu mengutus para malaikat yang begitu banyak. Untuk apa? Untuk menyampaikan salawat kita ke kuburan Nabi. Jadi kalau ibu mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, ada malaikat datang, kemudian salawat kita ini akan dibawa malaikat ke dalam kuburan Nabi, kemudian akan diberitahu bahwa si fulan atau ibu fulan sedang bersalawat kepadamu wahai Rasul. Jadi ada malaikat-malaikat pengantar salawat itu. Makanya di hari Jumat itu perbanyak. Ya, dari pagi, siang, sore, malam perbanyaklah bersalawat di hari Jumat, karena ini sesuatu yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan ya banyak lagi lah karena juga waktu. Insyaallah kita buat tanya jawab saja. Silahkan Bu kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak kita tutup. Nggak ada? Iya silahkan. Ini mic-nya tolong biar suaranya jelas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita tadi sudah dijelaskan tentang banyaknya keutamaan sholawat ya Ustaz. Iya. Bagaimana sikap kita yang menyikapi banyak tren, kalau pengen sesuatu disolawatin aja. Tren yang ada sekarang itu katanya pengen mobil, pengen rumah, sedangkan kan kepada Allah aja kita meminta sesuatu kan Ustaz. Iya. Dan juga ada di sebagian masyarakat itu kan ada yang belum paham, ada sholawat-sholawat yang kita itu gimana Ustaz? Iya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah, amma ba'du. Ya saya juga dengar di beberapa YouTube itu ada yang membuat salawat-salawat yang kemudian ya tadi kata ibu, kalau pengen mobil disolawati saja nanti punya mobil, kalau pengen rumah ya disolawati saja nanti dapat rumah kan itu. Sehingga lafaz-lafaz salawatnya pun kadang-kadang aneh-aneh gitu ya. Lah sebenarnya ada hadis Nabi SAW mengatakan bahwa di antara salah satu faedah, tadi kan baru dibaca juga hadisnya, bahwa salawat itu bisa memberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Bahkan dalam riwayat itu tuqfa hammah wa yughfar laka dzambuk, bahwa stresmu akan dihilangkan dan dosamu akan diampuni. Dan salawat juga bisa mendatangkan rizki. Tetapi sebenarnya salawat disyariatkan itu bukan untuk itu. Ya, kalau pengen rumah disolawati saja. Syariat salawat itu bukan itu. Syariat salawat itu tanda cinta kita kepada Nabi. Jadi kita kenapa banyak bersalawat itu? Supaya kita dapat syafaat kelak di akhirat. Kemudian supaya kita ini tidak dicap orang yang benci dengan Nabi. Makanya kita banyak bersalawat. Dan salawat itu ibadah, harus penuh dengan keikhlasan dan ittiba supaya ibadahnya naik ke langit. Kalau salawat itu tidak ada keikhlasan, maka tidak akan naik ke langit salawat itu. Nah, salah satu bentuk ketidakikhlasan itu salah kaprah dalam salawat. Akhirnya kemudian ibu foto mobil bagus di parkiran, gitu ya. Terus akhirnya fotonya ditaruh di depan kita, kemudian kita sholawat supaya dapat mobil yang digambar itu. Ya maksudnya apa? Sholawat bukan untuk itu fungsinya.
Salat itu untuk keselamatan kita dunia akhirat. Buat apa dapat mobil kalau tidak selamat? Buat apa dapat rumah kalau tidak selamat? Buat apa dapat dunia kalau tidak selamat? Bukan itu tujuan orang bersalawat itu. Kalau ingin dapat mobil, kerja. Ya, kerja. Insya Allah nanti kalau dapat duit ya beli mobil bisa tuh. Jadi salawat itu bukan itu fungsinya. Minta kepada Allah, doa, berdoa kepada Allah. Lah di antara isi doa itu bersalawat di situ. Jadi salawat itu bagian daripada ada berdoa. Pertama bukan bersalawat dulu, puji dulu Allah. Sebut dulu nama-nama yang baik Asmaul Husna itu. Baru bersalawat, baru menengadahkan tangan ke langit, minta kepada Allah. Cukup sampai di situ, tidak ada yang kedua yang disebut dengan akhdhu bil asbab. Cari sebab. Sepertiga malam kita bangun, kita berdoa kepada Allah, bersalawat kepada Rasul, kemudian meminta sesuatu, besoknya kita kerja. Ah, itu dapat mobil tuh. Ya, tapi kalau doa saja, salawat saja Bu, sampai kiamat nggak dapat apa-apa. Contoh nih, ada anak muda masuk ke masjid, ya Allah anugerahkan anak yang soleh dan soleha, padahal belum kawin. Ya. Kira-kira dapat anak nggak? Belum kawin, dia sudah mengatakan ya Allah anugerahkan kepadaku anak yang soleh dan soleha. Kawin dulu bro, kan gitu. Baru nanti berdoa dapat anak. Lah kalau belum nikah cuman mau dapat anak? Sebab dia belum mengambil sebab. Berdoa ya Allah malamnya anugerahkan anak yang soleha dan soleh, besoknya nikah dia. Ah, insya Allah dapat anak tuh. Jadi doa dengan mengambil sebab itu harus diiring tuh. Tidak bisa satu diambil yang ditinggal. Seperti orang bersolawat nengok foto mobil solawat, ya tidak mungkin dapat. Yang ada capek aja dia bersolawat di situ. Jadi kalau ingin sesuatu itu yang jelas jalurnya. Kata orang Arab disebutkan apabila engkau ingin mengharapkan sesuatu, tarjun najata walam tasriku masalikaha fa innas safinata la tajri alal yabas. Orang Arab mengatakan kalau engkau ingin sesuatu, tempuhlah jalannya, karena tidak mungkin kapal laut berjalan di padang pasir. Mungkin kapal laut berjalan di padang pasir, mustahil. Itu sama dengan orang yang jalan tapi tidak melalui jalurnya, nyasar dia. Ya, kalau ingin sesuatu ya jalurnya harus jelas. Minta kepada Allah, sholawat itu bagian daripada adab, harus itu kerja, itu dapat nanti kita sesuatu yang kita ingin kehendaki. Kalaupun tidak dapat di dunia, di akhirat. Jangan pula sudah tidak dapat di dunia, di akhirat pula tak dapat. Itu kan miskin kuadrat namanya, Bu. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, itu Ibu. Ah, itu mic-nya coba kasih. Iya. Ustaz kan tadi tempat yang afdol untuk berdoa dan bersalawat itu salah satunya di waktu azan. Nah itu kalau azan di HP Ustaz apakah itu berlaku Ustaz? Terus yang kedua, ketika kita umrah atau haji di Bukit Safa Marwah itu kan ada zikir yang dianjurkan. Setelah itu kan berdoa. Nah ketika kita mau berdoa itu kita baca salawat, itu termasuk menambahkan itu nggak ajaran gitu? Iya, alhamdulillah. Azan yang di HP itu tidak wajib dijawab. Sebab kalau seandainya apa-apa yang di HP itu berlaku juga hukum di luar HP, nanti ibu bisa sholat jamaah di belakang Imam Sudes. Ibu di rumah, TV-nya ditaruh gitu kan. Tengok Imam Sudes lagi tarawih, ibu di belakang TV aja kan itu. Kan tidak bisa kayak gitu. Ya, jadi yang di HP itu kan rekaman atau walaupun live sekalipun. Jadi yang disyariatkan adalah azan dari masjid yang dekat dengan ibu, musolah yang dekat dengan ibu, manalah di perumahan itu. Kan sekarang alhamdulillah itu masing-masing perumahan sudah ada masjid. Bahkan ada masjid itu berdempetan, hanya terpisah dengan tembok saja. Saya pernah sholat di Cikitso tuh, masuk ke dalam itu. Ini masjid, rupanya di situ masjid yang menghalangi tembok perumahan saja.
Saya bilang ini masjid kok lain paham tuh gimana ini katanya. Enggak, memang masing-masing perumahan dikasih pasum untuk tempat ibadah kan. Artinya kan masjid sekarang banyak. Jadi mana yang dekat masjid dengan ibu, dia azan, nah itulah yang dijawab. Adapun yang di HP nggak bisa dijadikan patokan. Nanti ibu umpamanya nih lagi puasa, ya kan, azan Jakarta lebih cepat daripada azan Batam. Tahu-tahu di Jakarta azan, tengok dari HP kan itu. Ibu duluan buka nanti itu. Matahari belum terbenam sudah buka. Kenapa buka? Sudah azan Ustaz katanya. Saya tengok azan Jakarta ini kan gitu. Nah ini nanti banyak ibadah-ibadah yang kacau tuh jadinya. Jadi cukup cari masjid atau musola yang dekat dengan rumah, itulah jawab. Di situ syariatnya. Adapun tentang doa di Bukit Safa dan Marwah memang ada doa yang sudah jelas-jelas memang disyariatkan di situ. Tapi kalaupun memperbanyak sholawat dan itu bagian daripada zikir tidak ada masalah. Ibu selama sa'i dari Safa Marwah itu, ibu banyak sholawat tidak ada masalah. Mau baca Quran, mau berzikir, mau bersolawat, tidak ada larangan. Yang jelas gunakan sebagai zikir di situ. Nah, daripada ibu diam saja jalan saja kan. Nanti kalau sudah lampu hijau, mungkin suami lari dari kecil, ibu diam kan nggak dapat pahala jadinya, hanya dapat pahala sa'i saja. Jadi sepanjang jalan sa'i itu ibu bisa baca Quran yang ibu hafal, ibu bisa berdoa, ibu macam-macam dari situ. Sholawat juga nggak ada masalah. Dan tidak menambah-nambah karena kita mengambil keumuman dalil. Kita jadikan sholawat itu zikir. Baik saat tawaf pun tidak ada masalah ketika tawaf di sekitar Ka'bah. Memperbanyak sholawat tidak ada masalah. Atau umpamanya memperbanyak baca Quran atau berzikir tidak ada masalah. Nah, cuman ketika di antara rukun Yaman dengan Hajar Aswad memang di situ ada yang mensyariatkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi selebihnya putaran-putaran lain itu terserah mau baca apa itu. Asal jangan nyanyi saja. Iya. Mic-nya enggak dengar. Iya. Maksudnya Ustaz, ketika di Bukit Safa dan di Bukit Marwahnya itu kan ada zikir yang dianjurkan la ilaha illallah. Oh, kalau itu ditetapkan yang sudah ada saja, enggak usah ditambah lagi. Istilahnya kan katanya boleh berdoa. Nah, kita misalnya mengambil hadis itu umumnya ketika boleh, tidak ada masalah. Boleh, enggak ada apa-apa. Enggak, bukan menambah, karena dalam doa itu adabnya memang bersolawat. Tetapi doa yang sudah ditetapkan itu jangan ditinggal. Jangan pula doa yang ditetapkan tak dibaca, doa yang lain pula ibu baca. Itu yang masalah maksud saya itu. Taib wa iyyak ya. Sudah? Taib kalau sudah. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita jumpa di lain kesempatan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai